Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustika Sada Al-Faiz, NIM 2151003011111006. Saya dari kelas J1I, jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya dan telah memberikan kesehatan sehingga saya dapat menjelaskan sedikit mengenai ekonomi dalam Islam. Topik pembahasan yang dibahas dalam ekonomi dalam Islam meliputi definisi dan istilah ekonomi. Yang kedua adalah ilmu iqtisad dan an-nizam al-iqtisad. Yang ketiga ada asas sistem ekonomi. Yang keempat ada milkiyah, dan yang kelima ada tasarruf. Yang terakhir ada tauziah. Kemudian definisi dan istilah ekonomi. Ekonomi dalam bahasa Arab dikatakan sebagai iqtisad. Sedangkan pada kamus bahasa Indonesia, ekonomi memiliki arti menjelaskan suatu ilmu yang menjelaskan mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang. Pada istilah iqtisad memiliki istilah lain, yakni manajemen harta atau manajemen dalam urusan harta. Sehingga terdapat 3 hal yang memiliki hubungan dengan ekonomi, yaitu memperbanyak harta atau menjamin produksi harta. Yang kedua, tata cara memproduksi harta. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara untuk mendistribusikan harta tersebut. Pada hakikatnya, semua manusia adalah khalifah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di bumi. Secara umum, tanggung jawab dari seorang utusan Allah yaitu memakmurkan dan mensejahterakan umat manusia dan alam semesta. Artinya, sebagai manusia harus dapat memanusiakan manusia. Ekonomi dalam Islam juga telah dijelaskan dari beberapa dalil Al-Quran dan dari dalil hadis yang telah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu yang memahami mengenai konsepsi dalam ekonomi Islam. Kemudian perbedaan yang kedua adalah perbedaan mengenai ilmu iqtisad dengan an-nizam dan al-iqtisad. Ilmu al-iqtisad adalah suatu ilmu ekonomi, sedangkan an-nizam al-iqtisad adalah sistem ekonomi. Ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi dalam Islam itu memiliki perbedaan, di mana pada ilmu ekonomi itu mencakup pengetahuan mengenai ekonomi, baik dari awal produksi hingga distribusi. Sedangkan sistem ekonomi adalah cara yang digunakan untuk suatu proses ekonomi tersebut. Misalkan pada distribusi, bagaimana caranya melakukan distribusi yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ilmu ekonomi erat kaitannya dengan aktivitas taksirul mal, yaitu upaya dalam memperbanyak harta.
Dengan kata lain, ilmu ekonomi memiliki kaitannya dengan ijadul mal. Takasirul mal atau intajil mal adalah keterkaitan dengan aktivitas yang memiliki sifat untuk mewujudkan, memperbanyak, dan memproduksi harta. Kemudian, berbeda dengan an-nizam al-iqtisad atau sistem ekonomi. Sistem ekonomi erat kaitannya dengan aktivitas tauziah atau pendistribusian harta, karena kegiatannya adalah cara yang digunakan untuk mendistribusikan harta tersebut, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau menyimpang dengan ajaran Islam. Istilah ekonomi sendiri telah digambarkan selama berabad-abad dan telah menjadi bagian yang menyertai perjalanan kehidupan manusia. Berbeda dengan istilah ekonomi yang telah mendunia, istilah iqtisad belum populer di kalangan masyarakat dan masih sangat terbatas. Penggunaannya, Ibnu Mansur dalam Lisan al-Arab menulis kalimat iqtisad berasal dari kata qashhadu yang berarti lurus. Dengan demikian, iqtisad berarti upaya untuk melakukan sesuatu atau mengatur sesuatu yang sesuai dengan ketentuan, adil dan seimbang. Dalam kajian dalil, kita memang tidak akan menemukan petunjuk dalam Islam yang terkait dengan memproduksi harta. Tidak ada penjelasan mengenai cara yang digunakan untuk mengubah biji besi menjadi besi-besi yang digunakan untuk kebutuhan pertukaran. Salah satu contoh dalil yang membahas bahwa Islam boleh memproduksi secara umum serta mendorong untuk melakukannya adalah terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 29 yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian topik yang ketiga adalah asas sistem ekonomi. Pada proses pemenuhan kebutuhan manusia terdapat konsep yang dikenal dengan konsep gizaya. Konsep giaza ini meliputi cara atau metode yang dilakukan berdasarkan konsep milkiyah atau kepemilikan. Kondisi sistem milkiyah dan distribusi yang buruk akan dapat mempengaruhi keadaan ekonomi pada suatu komunitas menjadi buruk. Berdasarkan hal tersebut, maka asas sistem ekonomi dibuat untuk menyelesaikan permasalahan intifa yang mencakup problem milkiyah atau kepemilikan. Tasruf milkiyah adalah cara mengelola kepemilikan dan tauziah farwah adalah suatu distribusi dari kekayaan. Jadi, hal-hal tersebut saling berkaitan dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, terdapat pembahasan mengenai milkiyah. Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab yang artinya al-milk, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki atau berupa harta. Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh syara'. Secara terminologi, definisi al-mulk adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda itu atau sesuatu dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara'. Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128 yang artinya, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah,
dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat tersebut membahas mengenai benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Milkiyah memiliki 3 macam, yaitu milkiyah fardiyah atau kepemilikan individu, kemudian al-irsh atau pewarisan, dan yang kedua adalah milkiyah ammah, dan yang ketiga adalah milkiyah tudaulah. Milkiyah ammah adalah kepemilikan umum, dan milkiyah tudaulah adalah kepemilikan negara. Beda kepemilikan umum artinya dikhususkan untuk semua orang yang berada pada satu tempat tersebut, yang berada pada satu negara tersebut. Dan untuk kepemilikan negara memiliki beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah topik mengenai tasarruf, yang dimana tasarruf sendiri memiliki 3 macam seperti milkiyah. Yang pertama adalah tasarruf milkiyah fardiyah atau kepemilikan individu, di mana pengembangan harta dengan cara yang diharamkan, yakni seperti berjudi, riba, merekayasa harga yang keterlaluan, menyembunyikan aib barang, dan menimbun barang hingga menunggu harga naik. Kemudian tasarruf yang kedua adalah tasarruf milkiyah ammah dan atau kepemilikan umum. Dalam mengatur atau mengelola harta kepemilikan umum tidak diperbolehkan semata-mata hanya untuk keperluan pribadi. Dan yang ketiga adalah tasarruf milkiyah tudaulah atau kepemilikan negara. Yang terakhir ada tausiah. Tausiah membahas mengenai cara yang dilakukan untuk penyaluran atau pendistribusian harta dalam Islam yang baik dan benar dan tidak melanggar syariat. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.